Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar buku yang judulnya mungkin kedengeran agak gimana gitu ya. The 33 Strategies of War. Iya, judulnya memang sangar. Tapi isinya ini, wah luar biasa relevan loh buat kehidupan kita sehari-hari. Sumber kita ini penuh pelajaran dari sejarah militer. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas soal perang beneran kok. Bukan itu intinya. Misi kita kali ini lebih ke menyaring taktik-taktik jitu dari medan perang itu buat menghadapi persaingan sama konflik ya yang seringnya nggak kelihatan itu loh. Justru itu yang terselubung. Iya, di kerjaan, pas negosiasi, atau bahkan mungkin di hubungan sosial Anda. Ada kutipan menarik nih, siapa mendambakan damai, bersiaplah untuk perang. Agak berat ya kedengarannya. Kedengarannya berat, tapi intinya sih strategi itu perlu ya di dunia yang ya kompetitif ini. Siap kita bedah? Siap, benar sekali. Yang langsung menarik perhatian saya dari sumber ini tuh, bagaimana konflik itu sendiri udah berubah banget, berevolusi gitu. Berubah gimana tuh maksudnya? Ya dulu mungkin lebih fisik ya, adu jotos langsung. Tapi sekarang, sumber kita bilang dunia makin, kutipannya, kejam, tapi justru agresi yang terang-terangan itu malah jadi tabu. Oh, jadi nggak bisa frontal lagi ya? Betul. Akibatnya, persaingan jadi lebih halus, mainnya di bawah tanah. Pakai politik kantor, manuver-manuver halus, kadang malah, ini nih, dibungkus senyuman atau pertemanan. Wah, itu licin banget ya. Nah, ini penting banget buat Anda sadari. Jangan gampang percaya sama tampilan luar atau omongan manis. Kayak kata buku ini, lihat apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan tidak berbohong. Tindakan ya kuncinya. Iya, tindakan nyata itu yang paling jujur. Itu yang mengungkap strategi seseorang sebenarnya. Itu poin penting banget. Dan buku ini langsung ngarahin kita ke medan perang pertama, yaitu pikiran kita sendiri. Nah, tepat. Ada bagian soal peperangan yang diarahkan pada diri sendiri. Intinya tuh kalau pikiran kita gampang panik, emosional, atau kepikiran terus masa lalu gitu, strategi kita pasti jadi ya berantakan. Betul sekali. Kacau jadinya. Jadi langkah pertamanya justru ke dalam diri ya, menguasai diri dulu. Tepat. Kuncinya ada di yang disebut strategi penyeimbang. Itu kemampuan kita buat jaga ketenangan di tengah, ya kekacauan lah. Contohnya gimana tuh? Ingat cerita ahli teh yang hadapin samurai di buku itu? Dia kan nggak punya skill bela diri sama sekali. Oh iya, ingat. Tapi ketenangannya itu loh. Ketenangannya yang terkontrol itu malah bikin si samurai jadi gentar. Nah, itu bukan cuma cerita kuno. Oke. Bayangkan aja Anda lagi presentasi penting atau negosiasi alot. Ketenangan batin itu senjata Anda yang sebenarnya. Jadi, kuasai diri dulu. Itu fondasi utama sebelum mikirin strategi keluar. Sip. Jadi setelah kita katakanlah berusaha lebih tenang, lebih bisa menguasai diri, langkah berikutnya apa nih? Buku ini bicara soal strategi intelijen. Wah, kayak agen rahasia ya? Ya nggak se-ekstrem itu juga sih. Tapi intinya mirip, memahami lawan. Memahami lawan. Maksudnya? Bukan cuma apa yang mereka lakukan, tapi lebih dalam lagi. Kenapa mereka melakukan itu? Apa sih motivasinya? Pola pikirnya gimana? Kalau Anda bisa membaca orang... Membaca orang ya? Iya, menangkap sinyal-sinyal nonverbal, memahami apa yang nggak terucap, Anda udah setengah jalan buat mengendalikan situasi. Caranya gimana tuh, membaca orang? Sumber ini bahkan kasih tips yang agak nakal dikit ya. Coba buat mereka sedikit emosional. Katanya sih orang cenderung lebih jujur pas lagi ya kesel atau marah gitu. Oh iya, jadi pas emosi malah kelihatan aslinya. Reaksi spontan itu seringkali membuka kartu mereka. Jadi kita bisa lihat motif sebenarnya. Menarik. Nah, kalau kita udah bisa lebih tenang, terus mulai bisa membaca lawan, baru deh kita bisa ngomongin taktik yang lebih cerdik ya. Buku ini banyak bahas pendekatan tidak langsung, kenapa ini sering lebih efektif katanya, daripada langsung tabrakan. Karena biasanya lebih fleksibel, dan yang penting, seringkali nggak terduga oleh lawan. Contohnya? Ambil contoh strategi serangan balik. Franklin D. Roosevelt, Presiden AS dulu, sering pakai ini katanya. Oh gimana tuh dia pakainya? Dia biarkan lawannya nyerang duluan. Kelihatan kayak mundur, gitu. Padahal dia lagi ngamatin. Nunggu lawannya capek, kehabisan energi, baru deh dia serang balik. Di titik lemahnya. Ah, cerdik juga ya. Nunggu momen. Iya. Atau ada lagi strategi serangan dari samping.
Jadi alih-alih tabrakan langsung, Anda alihkan perhatian lawan ke depan, tahu-tahu Anda serang dari samping. Dari sisi yang nggak mereka jaga. Wah, kayak di film-film perang ya. Mirip lah. Ini soal memanfaatkan celah dan elemen kejutan. Bukan sekedar adu kuat. Jadi lebih hemat energi, dan seringkali hasilnya lebih, telak gitu. Masuk akal, masuk akal. Jadi urutannya tenangin diri, baca lawan, terus pakai manuver cerdik. Tapi rencana kan kadang nggak selalu mulus ya. Nah, itu dia. Buku ini ada nyebut soal gesekan dari Clausewitz. Apa tuh maksudnya? Gesekan atau friction. Istilah bagus itu dari Clausewitz. Artinya, selalu ada aja jarak antara rencana di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Pasti ada. Gangguan-gangguan kecil gitu ya? Ya, hal-hal kecil tak terduga, miskomunikasi, faktor keberuntungan, kelelahan, semua kerikil kecil itu bisa aja menggagalkan strategi paling brilian sekalipun. Jadi gimana dong? Makanya, sumber ini menekankan banget, pengetahuan, pengalaman, dan teori itu ada batasnya. Pikiran kita harus mampu mengikuti perubahan. Strategi terbaik itu bukan yang paling kaku, tapi yang paling adaptif. Fleksibel ya berarti? Betul, harus bisa ubah taktik dengan cepat pas situasi berubah. Itu kunci suksesnya. Oke. Jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Pertama, sadari deh kalau konflik itu ya ada aja, seringkali dalam bentuk halus dan nggak langsung. Ini bagian dari interaksi manusia, wajar. Iya, nggak bisa dihindari kadang, penting. Ketiga, seringkali manuver yang nggak langsung, nunggu momen yang pas, nyerang dari samping, itu malah lebih efektif daripada ya bentrokan langsung. Betul. Dan perlu diingat ya, semua ini bukan soal jadi licik atau manipulatif loh. Sama sekali bukan. Bukan ya, tapi lebih ke Lebih ke jadi lebih sadar, lebih cerdas aja dalam menavigasi dunia yang memang kadang kompleks ini. Buku ini kan penuh contoh dari sejarah, dari Sun Tzu sampai Napoleon, pelajaran semua itu. ya banyak banget contohnya. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih setelah ini. Bagaimana Anda bisa menerapkan pemikiran strategis ini, bukan cuma buat menang ya, tapi lebih ke menghadapi konflik dengan lebih bijak dalam hidup Anda. Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin yang sama pentingnya juga, bagaimana Anda bisa lebih waspada, lebih peka buat ngenalin kalau strategi-strategi semacam ini mungkin lagi dimainkan oleh orang lain terhadap Anda, biar nggak jadi korban gitu. Nah, itu dia. Jadi lebih aware ya. Oke, menarik sekali pembahasannya. Terima kasih banyak. Sama-sama.